Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 7 tentang materi analisis SWOT. Dan selanjutnya anggotanya ada Hafiz Wahyu Pratama, Khalida Fauzia Septiani, Muhammad Ilham, dan Wijaya Kusuma. Dan selanjutnya ada definisi, penjelasan, dan key point. Yang pertama adalah definisi analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu kekuatan, strengths, dan kelemahan weakness, internal dan peluang opportunities, dan ancaman threats eksternal dari suatu organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Pratama, NIM 4321 90 174. Oke. Pertama ada penjelasan. Kita akan menjelaskan penjelasan dari analisis SWOT. Yang ada kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, ancaman atau threats. Di slide selanjutnya, tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi strategi yang menyelarasakan, menyesuaikan, atau mencocokkan sumber daya dan kemampuan organisasi dengan tuntutan lingkungan tempat berorganisasi bersaing. Dengan kata lain, tujuan dari alternatif strategis yang dihasilkan oleh analisis SWOT seharusnya untuk membangun kekuatan organisasi, untuk memanfaatkan peluang dan melawan ancaman, dan untuk memperbaiki kelemahan organisasi. Pilihan strategis adalah proses memilih di antara alternatif yang dihasilkan oleh analisis SWOT. Organisasi atau mengevaluasi berbagai alternatif satu sama lain sehubungan dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Nama saya Khalida Fauzia Septiani dengan NIM 4321 90 10 103. Proses pemilihan strategis membutuhkan organisasi untuk mengidentifikasikan sekumpulan strategi tingkat bisnis, tingkat fungsional, dan tingkat perusahaan yang paling memungkinkan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah cepat yang merupakan ciri bisnis modern. Di sini ada contoh-contoh dari kekuatan, yaitu yang pertama, kompetensi inti di bidang utama, sumber daya keuangan yang memadai, dipikirkan dengan baik oleh pembeli, pemimpin pasar yang diakui, strategi area fungsional yang disusun dengan baik, akses ke skala ekonomi, terisolasi atau setidaknya agak dari tekanan persaingan yang kuat, teknologi kepemilikan, keuntungan biaya, kampanye periklanan yang lebih baik, keterampilan inovasi produk, manajemen yang terbukti di depan kurva pengalaman, kemampuan manufaktur yang lebih baik, dan keterampilan teknologi yang unggul. Sedangkan untuk kelemahan, tidak ada arahan strategis yang jelas, fasilitas usang, masalah profitabilitas karena hal lain-lain, kurangnya kedalaman dan bakat manajemen, kehilangan beberapa keterampilan atau kompetensi utama, rekam jejak yang buruk dalam mengimplementasikan masalah, tertinggal dalam R&D, lini produk terlalu sempit, citra pasar yang lemah, jaringan distribusi yang lemah, keterampilan pemasaran di bawah rata-rata, tidak dapat membiayai perubahan strategi yang dibutuhkan, dan biaya unit keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan persaing utama. Sedangkan untuk peluang, ada kemampuan untuk melayani kelompok pelanggan tambahan atau memperluas ke pasar atau segmen baru. Cara untuk memperluas lini produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Kemampuan untuk mentransfer keterampilan atau pengetahuan teknologi ke produk atau bisnis baru. Mengintegrasikan, maju atau mundur. Hambatan perdagangan jauh di pasar luar negeri yang menarik. Kepuasan di antara perusahaan saingan. Kemampuan untuk berkembang pesat karena peningkatan permintaan pasar yang kuat dan muncul teknologi baru. Sedangkan untuk ancaman adalah masuknya pesaing asing berbiaya rendah, meningkatnya penjualan produk pengganti, pertumbuhan pasar yang lebih lambat, pergeseran yang merugikan dalam nilai tukar mata uang asing dan kebijakan perdagangan pemerintah asing, persyaratan regulasi yang mahal, kerentanan terhadap resesi dan siklus bisnis,
menumbuhkan daya tawar pelanggan dan pemasok, mengubah kebutuhan dan selera pembeli, perubahan demografis yang merugikan. Nama saya Muhammad Ilham, NIM 432190101115. Di sini saya akan jelaskan yang ketiga, yaitu key points, poin penting dari analisis SWOT. Beberapa poin penting tentang SWOT. Yang pertama, terlalu banyak detail harus dihindari buat setiap variabel tetap pendek. Banyak variabel mungkin relatif daripada absolut dan oleh karena itu akan membutuhkan beberapa pertimbangan. Yang ketiga, jangan abaikan fakta lunak, misalnya budaya organisasi, keterampilan kepemimpinan, dan lain-lain. Yang keempat, prioritaskan dan gabungkan variabel. Yang kelima, bersikap realistis dalam penilaiannya. SWOT bukanlah strategi, ini hanya menyediakan platform untuk merencanakan masa depan. Ini adalah contoh yang dimaksud oleh proses analisis SWOT. Terima kasih.